warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ernalida SPD M. Humpi HD dan Bu Halidatun Nuzula SPD MPD. Nama saya adalah Kemas Ahmad Arafi. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan materi, yaitu metode belajar efektif untuk mahasiswa. Baik, dari pengertian ini, metode belajar efektif adalah pendekatan pembelajaran yang mampu mencapai tujuan belajar secara optimal melalui pengelolaan proses yang tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini menurut Miyasu, pada tahun 2004, efektivitas itu tercapai ketika pembelajaran dengan doing the right things. Sedangkan Spardi pada tahun 2012 menegaskan bahwa metode ini bekerja ketika unsur manusia, materi, dan lingkungan belajar saling mendukung. Dengan demikian, metode belajar efektif merupakan cara belajar yang memadukan kualitas proses pencapaian tujuan dan ganjaran yang mendorong motivasi serta penggunaan waktu secara efisien. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan kembali. Di sini kan metode belajar efektif ini kan berarti kita cara bagaimana kita belajar. Terus kita apa tujuan kita belajar? Yaitu kalau kita melalui belajar itu ya kita harus melakukan itu pasti ada pengelolaan proses yang tepat atau bagaimana cara kita melakukannya dan harus efisien dan sesuai kebutuhan siswa seperti ini kan. Oke, saya akan lanjut. Oke, jenis-jenis metode belajar efektif. Yang pertama adalah teknik Pomodoro. Belajar 25 menit dan istirahat singkat untuk menjaga fokus dan mencegah lelah. Oke, kalau kita itu belajar nih 25 menit. Nah, setelah kita 25 menit, cobalah untuk kita tuh istirahat sejenak dengan bermain game atau misalkan menonton. Kenapa begitu? Kalau kita belajar itu pasti otak itu bekerja lebih keras dan itu membuat otak bisa semakin lelah. Tapi kalau misalkan dia diberi istirahat, dia akan kembali pulih dan itu bisa membuat kita melakukan teknik ini secara terus menerus dan itu bisa membuat belajar kita semakin efektif. Lalu yang kedua adalah metode Feynman, menjelaskan materi dengan bahasa sederhana seperti mengajar orang lain. Oke, begini. Kalau kamu mengajar kepada orang lain itu otomatis kamu akan mencoba untuk berpikir ulang tentang apa yang materi yang kamu sampaikan itu apa. Ya kalau dengan begitu, dengan bahasa sederhana kita harus memilih kata-kata yang tepat untuk orang lain itu mengerti dan itu membuat kita seperti kita udah mengajar kepada orang lain juga mengajar kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, diskusi. Interaksi aktif yang meningkatkan pemahaman dan daya ingat. Oke, kita tuh seperti melakukan diskusi. Ya, diskusi yang kita interaksi itu dengan teman-teman kita atau dengan anggota kelompok kita atau hal yang lain. Itu bisa membuat kita semakin meningkatkan pemahaman lah karena saling membagi seperti percakapan atau terkait apa yang kita ingin sampaikan gitu, materi-materi apa yang ingin kita diskusikan. Nah, itu membuat kita bisa juga meningkatkan daya ingat kita gitu. Oke, yang keempat yaitu mind mapping, mengatur materi secara visual agar lebih mudah diingat dan dipahami. Oke, anggap saja kita ini berpikir gitu. Anggap saja pikiran kita ini ada sebuah pohon. Nah, pohon itu pasti ada batang, ada akar, dan ada juga daun-daunnya gitu. Anggap saja daun-daun itu sebagai materi-materi yang ada, sedangkan batang itu fondasi dan akar itu sebagai inti dari segalanya. Apa yang dari materi? Misalkan inti itu adalah pengertiannya, batang itu adalah jenis-jenisnya, dan itu ya, kalau misalkan daunnya itu bisa sebagai apa yang menjadi materi-materi yang ada gitu. Nah, itu bisa membuat kita menjadi lebih paham karena ada manusia yang mengerti secara melatih atau belajar secara visual dibandingkan dengan tulisan. Oke, yang kelima yaitu belajar sebelum tidur. Mengulang atau mempelajari materi sebelum tidur agar lebih mudah diproses otak saat tidur. Oke, begini. Kalau kita mempelajari materi ketika kita sebelum tidur, itu kan kita kan bisa tuh kita belajar seperti biasa tapi di malam hari. Nah, setelah kita belajar itu kita langsung aja tidur. Kenapa? Itu karena otak itu pasti akan
memiliki waktu untuk dia tuh mengingat atau memulihkan diri sendiri sembari mempelajari secara di dalam otak mereka itu. Dan itu juga kenapa ketika di pagi hari itu masih ada materi yang masih kita ingat itu, yang terakhir kali kita belajar. Oke. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman materi. Nah, kalau kita udah melakukan metode-metode sebelumnya, pasti kita berarti paham gitu apa materi-materi yang ada. Dan yang kedua yaitu menghemat waktu belajar. Nah, berbeda dengan yang metode biasa belajar yang itu bisa membutuhkan waktu yang lama, tetapi dengan metode ini kita bisa belajar lebih cepat. Dan mungkin kamu itu bisa belajar dan mendapatkan nilai yang lebih baik karena kamu sudah belajar itu lebih cepat dibandingkan yang lain dengan metode-metode yang ada. Yang ketiga yaitu peningkatan hasil belajar dalam aspek kognitif dan sosial. Nah, dari aspek kognitif ini yang pasti dari penalaran, pemahaman, nah itu bisa meningkat. Dan juga untuk sosial itu bisa karena dari ada teknik diskusi itu kamu bisa mendapatkan banyak teman, hubungan, relasi dan koneksi. Nah, oke. Yang lanjutnya adalah penerapan. Yang pertama yaitu pilih metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan pribadi. Ya kan ada tuh tadi 4 atau 5 metode. Ya ada 5 metode. Nah, itu cobalah kamu gunakan itu yang menurut kamu memang itu metode kamu. Nah, dan lalu yang kedua yaitu siapkan lingkungan belajar yang tenang dan bebas gangguan. Nah, cobalah untuk pilih lingkungan yang belajar itu yang bebas gangguan tuh seperti perpustakaan atau tempat-tempat tenang seperti di taman atau misalkan di tempat yang memang sepi begitu. Lalu yang ketiga yaitu lakukan berulang secara rutin agar materi lebih melekat. Nah, meskipun kalau mungkin sudah paham materi dengan metode sebelumnya, tapi coba sesekali itu kamu ulang lagi dengan metode yang sama, itu bisa membuat materi kita lebih melekat gitu dengan kita. Lalu kesimpulannya yaitu metode belajar efektif membantu siswa lebih terarah, efisien dan bermakna. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan gaya belajar masing-masing. Seperti yang tadi kita telah lihat dan seperti yang saya sampaikan yaitu seperti Pomodoro, Ferryman, diskusi dan main mapping dan belajar sebelum tidur dapat meningkatkan hasil belajar. Lingkungan yang belajar juga yang kondusif serta kebiasaan yang konsisten menjadi kunci keberhasilan kita. Dengan penerapan yang tepat, pemahaman dan prestasi siswa dapat meningkat secara signifikan. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,